Jairo Riedewald segera dinaturalisasi selangkah lagi gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini terus memperdalam kedalaman skuadnya dengan berbagai naturalisasi yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi besar masyarakat pecinta sepak bola tanah air, yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai ajang tertinggi turnamen internasional sepak bola. Setelah sukses mendatangkan Mads Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders, warganet kini memprediksi Jairo Riedewald menjadi pemain yang akan mendekat ke skuad Garuda. Gelandang bertahan Liga Pro Belgia Royal Antwerp ini kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi untuk merapat ke timnas Indonesia menyusul teman seangkatannya, Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Diketahui Riedewald, Kevin Dix, dan Verdonk dulunya pernah bermain satu tim kala itu saat membela tim nasional Belanda di ajang Piala Eropa U19 pada tahun 2015. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Yusa Nugraha, mantan pemain sepak bola sekaligus konten kreator asal Indonesia. Yusa mendapat informasi dari Denie van Laar, seorang podcaster asal Belanda, bahwa Riedewald positif akan merapat ke skuad Garuda. PSSI telah melakukan pendekatan dengan ex-pemain Crystal Palace ini sejak awal tahun 2024. Namun hal ini sempat tertunda akibat cedera yang dialami. Kendati demikian, para penggemar timnas Indonesia berharap bahwa Riedewald dapat segera menyelesaikan proses naturalisasi dan segera bergabung ke skuad Garuda. Jika proses naturalisasi Jairo berjalan dengan lancar, tentu ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini, timnas Indonesia memiliki kekurangan pemain di area lini tengah. Apalagi Jairo adalah sosok gelandang bertahan dan box-to-box midfielder murni yang dimana posisi tersebut memang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia. Riedewald bisa saja dirotasikan dengan Tom Haye atau bahkan berduet dengan Tom Haye untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Jairo Riedewald, pemain terlupakan Crystal Palace bela timnas Indonesia. Waktu konferensi pers pengenalan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut satu nama pemain diaspora. Dia adalah Jairo Riedewald. Mengutip laporan Detikcom, Kluivert memang telah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain keturunan. Dan khusus Jairo, Kluivert sedang melakukan komunikasi. Jairo Riedewald sendiri telah masuk daftar pemain keturunan berikutnya yang bakal membela timnas Indonesia. Dengan pernyataan Patrick Kluivert itu, terang sudah bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang diproses. Jairo sendiri adalah bakat yang cukup menarik. Ia dibimbing di Ajax, lalu pergi ke Crystal Palace. Sayangnya di Crystal Palace nasibnya tidak mengenakan, dan akhirnya pergi ke Liga Belgia. Bagaimana kisah perjalanan karier Jairo dari pemain terlupakan Crystal Palace sampai kini segera membela timnas Indonesia? Jairo lahir di Haarlem, Belanda, 9 September 1996. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Jairo memulai karier dari Jong Ajax, bergabung pada 2013. Di Akademi Ajax, perkembangan individu menjadi yang utama dan itu berlangsung sejak 2011. Jairo menjadi salah satu yang mengambil manfaat itu. Karena berfokus pada kemampuan individu, segala hal diajarkan. Jairo menjadi semacam kelinci percobaan di mana segala jenis keahlian diuji cobakan padanya. Di Akademi Ajax, Jairo bekerja 2 kali lipat. Daripada berlatih 4 kali seminggu, tim kepelatihan menambah porsi latihan Jairo menjadi 9 kali seminggu. Mereka melatih fisik dan kesadarannya untuk menguasai tubuh sendiri. Treatment khusus diberikan. Jairo disarankan untuk mencatat segala hal, memberi umpan balik, dan program akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jairo pun menjadi pemain yang cakap secara individu. Dengan proses yang telah dilewati, Jairo dengan cepat menjelma jadi wonderkid Ajax. Jairo adalah bakat istimewa yang berhasil ditelurkan Ajax. Walaupun Jairo Riedewald punya kelemahan dari segi duel-duel udara, tapi selebihnya Jairo mengoleksi lengkap atribut seorang pemain. Secara fisik dia juga kuat. Awal karier di Ajax Amsterdam, Jairo bermain sebagai bek. Ia menempati posisi bek tengah kiri.
Dari segi gaya bermain, Jairo yang memiliki ketenangan mampu mengalirkan bola dengan baik. Kontrak Jairo masih tersisa setahun di Ajax, namun ia memilih hengkang ke Crystal Palace. Satu-satunya alasan kenapa dia meninggalkan klub yang mendidiknya selama ini. Meskipun ia juga tidak menampik kalau Liga Inggris adalah liga yang paling hebat dan indah. Di Crystal Palace dilatih Roy Hodgson. Selama dilatih Hodgson, menit bermainnya berkurang. Jairo bahkan tidak diturunkan di Liga Premier Inggris. Tapi bukan berarti Hodgson tak percaya pada kemampuan Jairo. Pandangannya tetap sama. Bagi Hodgson, Jairo adalah seorang profesional sejati. Musim berikutnya, kepercayaan Hodgson membesar. Sang pelatih memainkan Jairo, tapi posisinya tidak seperti yang diharapkan ketika masuk ke Crystal Palace. Singkatnya, alih-alih menjadi bek tengah dengan peran libero, oleh Hodgson ditaruh sebagai gelandang. Jairo memang dinilai cocok untuk peran gelandang. Kemampuan Jairo dalam mengolah bola pun kian terlihat. Seiring waktu menit bermainnya di Liga Inggris pun bertambah. Pada Februari 2021, Jairo memperpanjang kontrak di Crystal Palace. Namun pergantian pelatih dari Roy Hodgson ke Patrick Vieira membuat Jairo tersingkir. Selama The Eagles dilatih mantan pemain Arsenal itu, Jairo tak mendapat prospek yang bagus. Jairo memang sosok pemain cerdas dengan profil fisik yang bagus. Ia mampu secara teknis dan tenang dalam menguasai bola. Namun posisi terbaiknya di Liga Inggris tidak jelas. Ia juga kurang memiliki intensitas. Ditambah menit bermainnya juga tidak banyak. Jairo memilih terus berusaha jadi pilihan Vieira. Mantan pemain timnas Prancis itu pun menaruh respek pada Jairo. Vieira memujinya karena berlatih tiap hari dengan sangat baik. Selain itu, Jairo juga dipuji karena rasa hormatnya pada staf pelatih. Namun usaha keras dan pujian dari pelatih tak selamanya membuat sang pemain diberi kesempatan. Oleh Vieira, Jairo malah diturunkan ke tim muda yang berlaga di Premier League 2. Hal ini membuat hubungan Jairo dan Vieira merenggang. Mirisnya lagi di Premier League 2 Crystal Palace pun, Jairo malah gagal meningkatkan ketajamannya. Ketika kontraknya habis pada 2024 lalu, Jairo pun tak diperpanjang oleh Crystal Palace. Berstatus bebas transfer di tahun 2024, Jairo Riedewald akhirnya merapat ke Royal Antwerp. Jairo datang ke Antwerp persis satu musim setelah tim itu meraih treble domestik kala dibesut Mark van Bommel. Dengan kata lain, Jairo datang persis ketika Antwerp berganti pelatih ke Jonas de Rooij. Ironisnya, ketika hijrah ke Liga Belgia, Jairo kembali jarang dimainkan. Bagaimana mau dimainkan, sang pemain justru menderita cedera hamstring yang cukup lama. Saat Jairo masih berjuang mengambil tempat di Royal Antwerp, isu kedatangannya ke timnas Indonesia kian menguat. Erick Thohir juga sudah membeberkan bahwa Jairo kini sedang dalam proses. Namun dari pihak Jairo sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Dari segi kualitas, Jairo yang versatile akan menjadi tambahan senjata yang bagus buat Indonesia. Namun yang jadi persoalan adalah riwayat cedera yang dimiliki Jairo. Riwayat cedera hamstring akan jadi PR bagi tenaga medis timnas Indonesia, mengingat cedera ini suka kambuh tiba-tiba. Hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menaturalisasi Jairo Riedewald. KNVB bebaskan pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Roemeny dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar. Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur.
Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing.